Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang kakak-kakak semua. Sebelumnya terima kasih atas kebersamaannya pada siang hari ini pada sesi tatap maya yang ke-11. Adapun tema kita pada hari ini adalah menyambung dari tema kita yang kemarin-kemarin, yaitu keterampilan mengejar PJOK yang efektif. Nah, dalam pertemuan ketiga ini kita akan sebelumnya saya sampaikan dulu kesepakatan kelas, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Oke. Oke, kakak-kakak, modul keterampilan mengajar PJOK yang efektif adalah menjadi pintu gerbang untuk paket modul yang lebih memfokuskan pada mata pelajaran PJOK. Pengembangan topik di sekitar pengajaran efektif berasal dari berbagai penelitian dengan pandangan yang berdasar pada teori. Teori behavior ini bahwa pembelajaran pada peserta didik berlangsung karena perilaku seorang guru. Oleh sebab itu, pengajaran efektif dengan dasar teori ini cenderung memfokuskan apa yang semestinya dilakukan oleh seorang guru secara efektif yang akan memberikan dampak pada pembelajaran pada peserta didik. Teori pembelajaran yang cenderung kuat mengindikasikan pembelajaran yang berpusat pada guru. Dalam konteks kekinian, wacana pendidikan mendorong para peserta didik untuk beralih menjadi peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Teori yang mendasari pandangan ini, pendidikan lebih kompleks dengan memandang manusia sebagai pembelajar yang holistik. Ini tentu menggembirakan jika kita hendak mengembalikan filosofi pendidikan untuk memanusiakan manusia. Akan tetapi, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tidak akan efektif jika perilaku mengajar guru masih belum efektif. Oleh sebab itu, modul ini hadir bukan untuk kembali pada penekanan teori behavior, tetapi lebih kepada menyelesaikan efektivitas dari sisi guru sebelum bergerak kepada pembelajaran yang berpusat pada guru. Di modul ini, kakak-kakak akan mempelajari konsep dasar pengajaran yang efektif. Setelah itu, cakupan konten memfokuskan pada penyajian tugas gerak diikuti oleh variabel efektivitas pengajaran. Ketiga variabel ini adalah pengembang konten, umpan balik, dan waktu akademis dalam pembelajaran PJOK. Kakak-kakak akan belajar secara konseptual dan praktik menganalisis pembelajaran. Jika menengok literatur, tentu ada banyak aspek dari pengajaran efektif. Modul ini hanya menyampaikan beberapa saja dengan alasan bahwa rangkaian modul dalam pelatihan ini tidak perlu didominasi oleh teori. Dengan beberapa aspek tersebut, kakak-kakak dapat lebih efektif dalam mengajar sebelum kemudian akan belajar tentang berbagai modul lainnya yang titik tekannya ada pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selain pertimbangan yang bersifat teoretik, pembatasan ini juga dilatar belakangi oleh ruang dan waktu yang tersedia. Jika kakak-kakak berniat untuk mengembangkan diri, modul ini saya mayor merujuk pada buku Teaching Physical Education and Learning. Beberapa buku lainnya karya Zaks jika Bapak Ibu tertarik untuk mendalami ragam analisis pengajaran PJOK. Capaian pembelajaran kita untuk hari ini kakak-kakak, capaian akhirnya memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Indikator utamanya, guru dapat mengembangkan rencana pembelajaran yang sesuai dengan amanat kurikulum. Capaian modul secara umum, capaian modul keterampilan mengajar PJOK yang efektif antara lain memahami cara mendesain pengalaman belajar dan tugas bagi peserta didik, mengidentifikasi penyajian tugas gerak yang efektif, memahami bagaimana mengembangkan konten PJOK, membahas praktik baik dalam mengembangkan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif, menganalisis pengembangan konten, umpan balik guru, dan waktu belajar, menampilkan pengajaran PJOK yang efektif, dan merefleksikan efektivitas pengajaran yang berbasis bukti. Ringkasan alur pembelajaran kita
Untuk pembelajaran 3 ini, yang pertama itu adalah kegiatan elaborasi. Peserta akan mempelajari materi terkait analisis pengajaran yang efektif dalam pembelajaran. Peserta akan belajar secara konseptual dan juga aspek praktis dari analisis pengajaran. Dari sekian banyak variabel pengajaran yang efektif, 3 hal yang dipelajari adalah konsep pengembangan konten, umpan balik, dan waktu belajar akademis PJOK. Oke, baik kakak-kakak. Untuk sesi awal ini di sini ada sebuah pertanyaan pemantik. Silakan kakak-kakak jawab di kolom komentar. Ya. Bagaimana cara kakak-kakak untuk mengembangkan kemauan belajar anak dalam suatu keterampilan gerak? Silakan kakak-kakak.
Baru 5 orang. Silakan kakak-kakak yang lain. Boleh dibikin pendapatnya di kolom komentar. Oke, baik kakak-kakak, sudah ada beberapa jawaban. Yang pertama dari Kak Afnila yang mengatakan bagaimana cara kakak-kakak untuk mengembangkan kemampuan belajar anak dalam suatu keterampilan gerak, yaitu lingkungan yang aman, terbuka, peran orang tua, permainan variasi, guru bervariasi, stimulasi sensorik. Kak Roni mengatakan memberikan umpan balik yang positif kepada siswa jika mereka selesai melakukan keterampilan gerak. Menurut Kak Rudi, cara yang dilakukan terhadap anak untuk mengembangkan aktivitas gerak adalah dengan cara mengidentifikasi anak dengan cara melihat tolak ukur kemampuannya tentang gerak, sehingga anak-anak yang tertarik dengan gerak baru dengan proses pendekatan holistik. Lalu dari Kak Iwan mengatakan dengan cara memberikan tontonan tentang gerak supaya anak tersebut termotivasi. Dari Kak Rusmadi yang mengatakan untuk mengembangkan kemampuan belajar murid perlu beberapa langkah efektif. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang mendukung dan menyenangkan. Kedua, berikan kesempatan pada murid untuk mengeksplorasikan berbagai jenis gerakan. Dari Kak Rati, kesempatan memilih aktivitas, yaitu untuk mengembangkan kemampuan anak bisa dengan cara memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih aktivitasnya sendiri, sehingga anak dapat mengekspresikan dirinya. Dari Kak Rahmawati mengatakan memberi pengembangan bagi peserta didik
untuk melakukan bermacam-macam metode gerak dalam kegiatan PJOK yang sangat disenangi oleh peserta didik. Oke, terima kasih kakak-kakak yang telah menjawab. Kakak-kakak, konsep pengembangan konten. Salah satu kompetensi pedagogik yang penting adalah bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memecah-mecah konten dan mengurutkannya ke dalam pengalaman belajar yang sesuai untuk peserta didik kita. Untuk itu, kakak-kakak menggunakan pemprogresan tugas dalam rangka menghantarkan perjalanan peserta didik dari level pemula menuju level mahir. Bagaimana proses ini ditetapkan? Pemprogresan konten dilakukan berdasarkan tujuan pembelajaran, pengetahuan tentang sifat atau karakteristik konten, kemampuan menganalisis konten, dan asesmen awal terhadap kebutuhan peserta didik. Terkait dengan konten tersebut, nah inilah yang kemudian akan kita sebut sebagai pengembangan konten, yakni penapahan tugas gerak dengan cara-cara yang berpotensi untuk memfasilitasi pembelajaran. Dengan kata lain, pengembangan konten adalah konten pembelajaran yang diajarkan melalui proses yang membawa peserta didik dari suatu level penampilan gerak ke level penampilan gerak selanjutnya, melalui tahapan tugas yang dirancang secara hati-hati oleh seorang guru. Guru dalam pengembangan konten akan menunjukkan beberapa karakteristik dalam pedagogisnya. Yang pertama, menetapkan progres atau ekstensi. Secara umum, kita semua paham bahwa apa yang disebut sebagai progres adalah bagaimana kita sebagai seorang guru menahapkan pengalaman belajar dari sederhana ke kompleks atau mudah ke sulit. Kakak-kakak melakukan ini melalui serangkaian ekstensi tugas, dimulai dari titik awal yang mudah atau sederhana, kemudian secara gradual kakak-kakak menambahkan kompleksitas dan kesulitannya secara lebih spesifik. Ekstensi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengembangan konten, tapi dalam tugas gerak yang sama dan dalam jenis ekstensi ini, kakak-kakak menyampaikan keterampilan yang sama, tapi dengan ekstensi yang berbeda. Contohnya adalah dari tanpa bola menjadi menggunakan bola, atau dari jarak dekat menjadi ditambah jaraknya. Yang kedua, pengembang konten antar tugas. Jenis ekstensi ini dilakukan ketika kakak-kakak memberikan ekstensi dengan cara menyampaikan keterampilan yang berbeda dan tidak terkait kecuali dalam pengertian yang lebih luas. Misalnya, kakak-kakak mengajarkan passing bawah dalam permainan bola voli, kemudian melakukan ekstensi dengan mengajarkan servis. Tugas yang memanipulasi level kompleksitas atau kesulitan dari tugas sebelumnya disebut sebagai tugas ekstensi interstaks. Artinya, passing bawah dan servis adalah dua tugas yang berbeda dan tidak saling terkait. Keduanya menjadi terkait dalam pengertian yang lebih luas, yakni dalam permainan bola voli. Yang selanjutnya, memperhatikan kualitas penampilan atau penghalusan. Guru yang efektif dalam mengembangkan konten dicirikan oleh pengajaran yang memperhatikan kualitas penampilan gerak muridnya. Jika kakak-kakak menginginkan kualitas ini, maka perhatian kakak-kakak akan ditunjukkan melalui penyampaian umpan balik kepada peserta didik tentang bagaimana mereka menampilkan suatu keterampilan. Secara khusus, topik umpan balik akan kita bahas di dalam sesi selanjutnya. Selain itu, kakak-kakak dapat memperhatikan kualitas pengembangan konten dengan cara menghentikan aktivitas atau praktik peserta didik ketika melihat ada kesalahan atau sesuatu yang perlu ditingkatkan. Ketika mereka berhenti, minta perhatian mereka dan sampaikan bagaimana kualitas gerak dapat ditingkatkan daripada yang sedang dipraktikkan saat itu. Kemudian, kakak-kakak dapat meminta mereka melanjutkan praktiknya dengan kualitas yang ditingkatkan. Tugas berikutnya bisa disebut sebagai tugas untuk penghalusan. Ini juga menjadi momen dalam menjaga akuntabilitas mereka dalam memperhalus gerak.
Artinya, jika kakak-kakak tidak mendapati mereka memperbaiki geraknya, maka kakak-kakak harus menghentikan mereka lagi sampai mereka benar-benar meningkatkan penampilan mereka. Baik kakak-kakak, di sini ada sebuah LK. Saya akan share screen. Ya. Di sini ada 3 tugas. Yang pertama itu kelompok 1. Ini ada beberapa tugasnya yang harus dikerjakan. Lalu kelompok 2 nih tentang penyajian tugas gerak sampai ke isyarat atau dalam pembelajaran. Lalu kelompok 3 ini dia kakak-kakak. Topiknya itu adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik. Nah, saya akan membagikan kakak-kakak ke dalam kelompok atau board. Silakan nanti kakak-kakak berdiskusi, silakan dibahas tentang LK yang akan saya share di grup WA. Oke, silakan masuk ke dalam roomnya kakak-kakak, ke dalam boardnya. Untuk tugas LK-nya akan saya share di grup WA. Kak Daru, Kak Harkat, bisa dengar Kak? Silakan masuk ke boardnya Kak.
Langsung masuk bor aja ya Kak Dedi. Oke, Kak. Saya masukkan di
Airnya habis. Jadi itu dikasih ke apa? Foto bener. Terus baca-baca.
Kita tunggu 10 menit lagi kakak ya. Nunggu kakak-kakak yang lain kembali ke bor utama.
Kita tunggu kakak-kakak di board 3 ya Kak ya. Mereka sedikit lagi katanya.
Oke, Kak Nila, udah siap? Kelompoknya udah siap di board 3? Oke, baik. Sepertinya udah kembali ya kakak-kakak ya. Baik kakak-kakak, sekarang kita akan melakukan presentasi dimulai dari kelompok Kak Iwan lah Kak Iwan. Silakan Kak Iwan dipresentasikan Kak Iwan. Bentar Kak ya. Waduh. Mana filenya tadi nih? Oke, kalau belum kita dari kelompok Kak Rudi lah dulu, dari board 1. Silakan Kak Siap, Rudi. siap, siap. Bisa dibantu tampil nggak? Oke, siap. Bantu Pak tampilkan. Oke, baiklah. Berbagi referensi inspiratif, kemudian tugas gerak. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu nama kelompok Rudi Saputra, Roni Sulistiawan, Rusmadi Acong. Baiklah, pertanyaan 1 yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Menetapkan tanda prosedur ini kami itu membuat program tentang gerak yang ingin disampaikan. Yang kedua, mengidentifikasi peserta didik. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran dengan cara pendekatan secara holistik, artinya pendekatan secara khusus dan umum. Yang kedua, memberikan umpan balik yang efisiensi. Jadi memberikan faktor mengatasi faktor lingkungan itu kita memberikan umpan balik secara efisiensi. Intinya kita kasih pemahaman-pemahaman yang lebih menarik lah, seperti itu. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ini memberi stimulus dengan hal yang disukainya. Jadi memastikan peserta didik dengan mendengar dan melihat ini kita memberikan stimulus dengan hal yang apa yang dia sukai.
Seperti itu, terus memberikan motivasi, ya, dorongan tentang pentingnya gerak. Jadi kita harus memberikan motivasi, dorongan bagaimana mereka itu harus menyukai gerak. Jadi dengan seperti itu mereka bisa mendengar dan melihat. Yang D-nya itu penggunaan waktu yang efisiensi. Sebentar, di sini kita menggunakan waktu yang efisiensi itu membuat timeline waktu. Jadi kita buat rentang waktunya itu kapan terlaksananya, kapan ini akan bisa tercapai, dan ada tolak ukur waktunya juga. Di sini terus membuat orientasi waktu dengan kegiatan. Jadi kita buat orientasi waktunya dulu, terus apa kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan waktu yang kita tentukan tadi. Seperti kita buatlah juknisnya, ini kegiatannya, ini rentang waktunya, seperti itu. Terus yang kedua menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Yang pertama di keterampilan gerak yang diajarkan yaitu satu, gerak motorik. Urutan pengajaran yang dilakukan yang pertama itu tadi, gerak motorik itu kita memberikan pengertian tentang gerak. Pertama kita harus paham dulu bagaimana kita harus memahami tentang gerak. Ya, seperti kita jabarkan, kita jelaskan tentang gerak yang ada. Jadi gerak itu kan banyak, seperti gerak motorik, gerak lokomotor, gerak non lokomotor, ya. Itu banyak yang harus kita jabarkan. Yang keduanya itu berbagi praktik baik tentang gerak, ya. Jadi kita bawa sih Kak, ya, berbagi praktik baik tadi tentang gerak. Jadi kita harus bisa memberi praktik baik terhadap anak itu sebelum kita memberikan sebelum kita melakukan gerak terhadap anak, kita harus melakukan dulu gerak itu bagaimana, praktik baiknya seperti apa, gerak itu baiknya seperti mana, seperti itu. Yang kedua, gerak lokomotor. Inti kegiatan pertamanya yaitu mengajarkan pentingnya perpindahan suatu gerak. Di sini dalam gerakan lokomotor tuh biasanya kan ada gerakan lokomotor, itu kan mengajarkan tentang pentingnya perpindahan dari satu gerak ini ke gerak berikutnya. Ada seperti lokomotor dan non lokomotor itu. Ada yang gerak berpindah, ada gerak yang ada berada di tempat. Itu kan termasuk gerak juga. Itu membuat umpan balik. Setelah mereka melakukan gerakan memahami hal-hal itu, kita lakukan refleksi dan kita lakukan umpan balik. Umpan balik yang sesuai dengan yang kita ajarkan tadi. Apakah mereka paham dengan yang kita ajarkan apa tidak? Yang ketiga itu syarat atau clue pembelajaran. Di sini keterampilan gerak yang diajarkan itu media pembelajaran. Isyarat clue yang digunakan pertama itu menonton video tentang gerak. Jadi kita kasih pemahaman anak-anak itu dengan menonton sebuah video tentang gerak, bagaimana aktivitas gerak itu, bagaimana cara melakukan gerak itu seperti apa. Yang kedua kita lakukan refleksi. Setelah anak itu menonton video, setelah mereka amati, cermati, mereka bisa merefleksikan hasil tontonan mereka itu, mendeskripsikan apa hasil dari tontonan mereka itu. Itu menurut kelompok kami, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rudi. Mungkin ada tanggapan dari yang lain mungkin, Kak, ya? Iya. Oke, ya. Mungkin ada tanggapan dari kakak-kakak yang lain. Silakan. Oke, tidak ada sepertinya Kak. Oke, baik, silakan lanjut kelompok 3. Kakak-kakak dari board 3. Silakan Kak. Kak Dedi, Kak Rahma. Silakan kakak-kakak dari kelompok 3. Halo Kak Dedi, Kak Rahma. Oke, baik. Mungkin dari kelompok Kak Iwan lah dulu Kak. Ini biar dibantu untuk share screen-nya. Silakan Kak Iwan. Kak Habibi, berdua, Kak Iwan dan Kak Habibi. Silakan Kak.
Halo Kak Iwan, Kak Habibi. Oke. Baik kakak-kakak, dalam memberikan kesempatan dalam penilaian menerapkan atau menilai keterampilan, ada rumus sederhana dalam pembelajaran yang bermakna, yakni diterapkan secara langsung. Nah, peserta didik akan banyak sekali belajar dengan cara mempraktikkan keterampilan dalam PJOK. Tapi bagaimana keterampilan tersebut bisa diterapkan dalam konteks gerak sesungguhnya, seringkali tidak menjadi perhatian. Ketika kakak-kakak memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menerapkan keterampilan yang sudah dipelajarinya adalah menjadi karakteristik penting dalam pengembangan konten. Khusus ketika penerapan ini dilakukan setelah tugas untuk penghalusan gerak dilakukan, penerapan dapat dilakukan dengan cara menyediakan permainan olahraga yang dimodifikasi atau melalui uji diri. Perlu digarisbawahi bersama ini bahwa penerapan ini dapat berlangsung dalam pengajaran kakak-kakak. Artinya, kakak-kakak dapat memberikan tugas penerapan sepanjang waktu mereka belajar suatu keterampilan atau di akhir ketika keterampilan itu telah dikuasai. Contohnya, setelah belajar beberapa teknik dan keterampilan futsal, peserta didik diberi kesempatan bermain di dalam permainan yang dimodifikasi atau yang sesungguhnya. Sebagai permainan kompetitif, futsal bertujuan untuk mencetak gol, bukan bagaimana bergerak untuk mencetak gol. Sehingga kakak-kakak sekarang berganti fokus pada faktor yang lebih kompleks selain gerakan tekniknya itu sendiri. Selain itu, kakak-kakak juga dapat meminta peserta didik untuk menerapkan keterampilan mereka dengan cara menilai penampilannya. Misalnya, menilai penampilan diri sendiri atau teman sejawat mereka. Tugas penerapan yang diberikan pada saat mereka masih mempelajari keterampilan adalah sah. Ini artinya penerapan tidak harus menunggu mereka menguasai keterampilan sepenuhnya. Misalnya, dalam mengajarkan bola tangan, kakak-kakak tidak perlu menunggu mereka sampai benar-benar menguasai semua tekniknya. Kakak-kakak dapat memberikan mereka pengalaman penerapan dalam bentuk permainan bola tangan yang sederhana. Uji diri atau mendribble zigzag tanpa jatuh atau penilaian rubrik atau penilaian diri sepanjang pembelajaran keterampilan tersebut. Sekarang kita akan beranjak pada aspek yang lebih konkret, yaitu bagaimana pengembangan konten ini dilakukan. Kakak-kakak mulai dengan memberikan informasi kepada peserta didik tentang suatu keterampilan yang akan dipelajari. Dari tugas awal ini, kakak-kakak mengembangkan konten melalui integrasi 3 karakteristik tindakan pedagogi. Yang pertama, informasi atau tugas awal dalam progres suatu keterampilan. Yang kedua, itu ekstensi, progres kesulitan atau kompleksitas secara gradual. Kakak-kakak bertindak mengubah kompleksitas atau kesulitan penampilan peserta didik. Termasuk di dalam ekstensi ini adalah ketika kakak-kakak harus menurunkan kesulitan atau kompleksitas gerak dengan pertimbangan apapun. Yang ketiga, penghalusan. Perhatikan kakak-kakak terhadap kualitas penampilan peserta didik. Biasanya ini dilakukan dengan memberikan umpan balik kepada mereka. Yang keempat, penerapan. Pengalaman menerapkan keterampilan yang dipelajari di sini, kakak-kakak akan berpindah fokus pedagogisnya dari bagaimana melakukan gerak menjadi bagaimana menggunakan atau menilai gerak. Pemprogresan yang memiliki karakteristik ekstensi, penghalusan, dan penerapan atau penilaian memiliki potensi untuk meningkatkan pembelajaran. Oleh sebab itu, pengembang konten menjadi variabel yang sangat penting dalam efektivitas mengajar PJOK. Secara umum, pengembangan konten yang baik akan memberikan kejelasan tujuan PJOK sebagai pembelajaran peserta didik atau hanya sebagai aktivitas semata. Yang kedua, itu konsep umpan balik. Umpan balik dalam pembelajaran PJOK bersifat unik
dalam arti cara menyampaikan dan perannya dalam pembelajaran itu sendiri. Dari cara menyampaikan, umpan balik bisa dikatakan sebagai komunikasi kakak-kakak kepada peserta didik tentang informasi terkait penampilan peserta didik dalam gerak. Dalam mata pelajaran lain, guru dapat memberikan umpan balik dengan membawa pulang pekerjaan peserta didik, tapi guru PJOK tidak demikian. Umpan balik diberikan secara langsung atau sesaat setelah para peserta didik melakukan praktik keterampilan gerak. Sedangkan peran umpan balik adalah menjaga para peserta didik untuk tetap fokus pada tugas belajar dan juga motivasi mereka. Umpan balik dapat bersifat khusus di mana kandungannya terkait dengan konten yang sedang disampaikan. Umpan balik khusus bertujuan untuk menyampaikan maksud kakak-kakak dalam membantu mereka meningkatkan kualitas gerak. Pada akhirnya, jenis umpan balik ini dapat memberikan kontribusi pada lingkungan yang berorientasi tugas dan pembelajaran yang produktif. Umpan balik juga dapat bersifat umum, di mana kandungan pesannya juga terkait dengan konten yang kakak-kakak sedang sampaikan. Jenis umpan balik ini cenderung bersifat memotivasi. Masih ada banyak umpan balik dalam pembelajaran PJOK yang akan dibahas selanjutnya. Tapi apapun jenisnya, pedagogi umpan balik sangat tergantung pada kemampuan kakak-kakak dalam melakukan observasi dan analisis keterampilan. Berikut ini beberapa pengelompokan berbagai umpan balik. Yang pertama, umpan balik evaluatif dan korektif. Umpan balik yang kakak-kakak sampaikan dapat bersifat evaluatif atau korektif. Umpan balik disebut evaluatif jika kakak-kakak mengkomunikasikan penilaian bagus atau tidaknya suatu tugas gerak. Ini menyiratkan suatu penyampaian umpan balik pada apa yang sudah selesai dilakukan. Sedangkan umpan balik korektif terkait dengan apa yang para peserta didik harus lakukan atau tidak lakukan berikutnya. Kedua jenis umpan balik ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, sejalan atau tidak sejalan dengan fokus tugas. Yang kedua, umum atau spesifik. Yang ketiga, negatif atau positif. Yang keempat, diarahkan pada keseluruhan kelas, sekelompok peserta didik di dalam kelas atau individu peserta didik. Yang B, kesejalanan umpan balik. Apa yang dimaksud dengan kesejalanan di sini adalah konkurensi. Artinya, suatu umpan balik disebut sejalan ketika ada kesaling hubungan antara konten umpan balik, fokus tugas, dan isyarat. Umpan balik ini juga memberikan informasi terhadap penampilan atau hasil yang secara umum langsung terkait dengan apa yang harus difokuskan oleh peserta didik. Sebaliknya, umpan balik yang tidak sejalan memberikan informasi kepada peserta didik yang mungkin penting untuk keterampilan tapi tidak secara khusus terkait dengan fokus tugas. Misalnya, ketika kakak-kakak mengajarkan lompat jauh, umpan balik yang sejalan barangkali terkait dengan tolakan, posisi melayang, dan mendarat. Sedangkan umpan balik yang tidak sejalan bisa jadi tentang membuka mata ketika melompat. Yang C, umpan balik umum dan khusus. Seperti dibahas sebelumnya, umpan balik yang sifatnya umum tidak terkait dengan konten materi. Perannya lebih untuk memotivasi anak dalam proses belajar. Motivasi memang penting, akan tetapi motivasi semata tidak akan memfasilitasi pembelajaran secara bermakna. Disinilah kakak-kakak membutuhkan umpan balik spesifik atau khusus yang mengacu pada konten yang sedang diajarkan secara nalar. Umpan balik khusus bernilai bagi pembelajaran peserta didik dan berpotensi dalam menyumbang secara bermakna ketimbang umpan balik umum. Umpan balik spesifik juga dapat menjaga peserta didik untuk tetap perhatian terhadap tugas. Oleh sebab itu, seringkali dibutuhkan bahwa peserta didik dalam pembelajaran PJOK secara unik belajar dari jenis umpan balik ini. Oleh karena pentingnya umpan balik,
maka penyampainya memerlukan kejelian dalam melihat antara apa hasil yang diharapkan dengan kondisi mereka menampilkan atau mempraktikkan gerak. Umpan balik khusus kadangkala tidak mudah dicerna oleh mereka yang baru mempelajari suatu keterampilan gerak baru, sehingga kakak-kakak perlu cermat dalam penggunaannya. Dalam kasus ini, beberapa guru berpengalaman lebih memilih menyampaikan umpan balik umum yang positif dengan tujuan memotivasi murid. Namun, ada beberapa guru yang tetap meyakini bahwa umpan balik khusus harus tetap disampaikan dengan cara disesuaikan dengan kondisi mereka saat itu. Apapun itu kasusnya, umpan balik harus dapat dipahami oleh peserta didik. Letak efektivitas umpan balik khusus ada pada kejelasan tujuan keterampilan, pengetahuan tentang bagaimana keterampilan dilakukan, dan keterampilan observasi dan analisis yang bagus. Yang D, umpan balik positif dan negatif. Tipe umpan balik ini seperti namanya positif umumnya merujuk pada suatu yang baik dan negatif bernada tidak baik. Dalam pembelajaran PJOK, kakak-kakak dapat memberikan kedua jenis ini, misalnya hal yang wajar jika kakak-kakak banyak mengoreksi kesalahan teknik dalam pembelajaran yang penuh dengan aktivitas gerak. Namun, perlu diwaspadai untuk tidak mengoreksi kesalahan dengan cara-cara yang negatif, dalam arti kritisme kasar. Kritisme negatif sebagai umpan balik dapat mencederai anak dan memutus potensi mereka dalam mencintai keaktifan bergerak sepanjang hayat. Jika memang ada kesalahan, kakak-kakak harus tetap menyampaikan, tapi bantu mereka mengoreksi kesalahan dengan cara positif dan kontributif terhadap pembelajaran mereka. Umpan balik negatif yang tidak baik adalah yang disampaikan kepada individunya, bukan pada perilaku. Kakak-kakak juga sebaiknya membedakan antara perilaku seseorang dengan orangnya itu sendiri ketika memberikan umpan balik. Guru yang menginginkan peserta didiknya berhasil dalam belajar akan dengan hati-hati dan sensitif mengkomunikasikan kesalahan peserta didiknya dan memberikan informasi tentang bagaimana melakukannya secara benar. Baik kakak-kakak, di sini ada pertanyaan refleksi. Oke, silakan dijawab kakak-kakak di dalam kolom komentar.
Oke, silakan kakak-kakak dikerjakan. Oke, kakak-kakak ada beberapa yang sudah menjawab. Yang pertama dari Kak Rudi yang mengatakan keseharian memberikan umpan balik ialah sesuai dengan materi yang diajarkan pada hari itu. Tujuannya sejauh mana peserta didik memahami materi pembelajaran pada hari itu. Dari Kak Afnila membantu mereka meningkatkan kinerja, motivasi, dan hasil belajar. Kak Roni selalu memberikan umpan balik yang positif kepada siswa apapun hasil praktik keterampilan yang sudah dilakukan. Tujuannya
adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri dan keinginan untuk melakukan yang lebih baik lagi. Ya, dari Kak Rusmadi, memberikan umpan balik kepada murid sebaiknya dilakukan dengan cara yang positif dan sederhana, dengan menggunakan laporan hasil belajar sebagai alat untuk mendiskusikan kemajuan murid dengan bahasa yang ramah. Tujuan umpan balik untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan bagi murid sebagai umpan balik yang spesifik dan sesuai konteks dan dapat membantu murid memahami apa yang telah ia capai. Oke, baik kakak-kakak, ada satu lagi. Sebentar. Oke. Ya, apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya. Silakan kakak-kakak.
Oke, baik kakak-kakak, sudah ada beberapa yang menjawab. Yang pertama dari Kak Roni, adakah contoh penyajian pembelajaran gerak yang menarik dan efektif? Oh, ini bertanya Kak ya? Oke, tunggu ntar Kak ya. Dari Kak Rudi, informasi menarik bagi saya tentang pembelajaran PJOK ialah pembelajaran PJOK yang bersifat berdiferensiasi, karena dalam pembelajaran ini kita harus berpusat pada keinginan anak. Dari Kak Afnila, tujuan pembelajaran PJOK dan pentingnya PJOK, alasannya hal tersebut merupakan inti di dalam pembelajaran. Dari Kak Dedi, mencari informasi tentang penyajian tugas gerak pembelajaran sangat penting, karena dengan adanya informasi yang baru, maka kita dapat mengevaluasi penyajian materi pembelajaran selama ini dan dapat membandingkan cara penyajian materi yang lebih baik. Oke, terima kasih kakak-kakak yang telah menjawab. Oke, saya coba menjawab lah Kak ya, dari pertanyaan dari Kak Roni, nanti tolong ditambahkan bagi kakak-kakak semua. Adakah contoh penyajian pembelajaran gerak yang menarik dan efektif? Kalau menurut saya di sini Kak Ron ya, penyajian pembelajaran gerak yang menarik dan efektif itu tergantung dari kita sebagai seorang guru, tergantung kreatifnya kita sebagai seorang guru di dalam memimpin sebuah pembelajaran dengan cara membuat proses pembelajaran yang kita buat itu semenarik mungkin kepada siswa. Bisa dilihat dari contohnya, dari misalkan pertemuan awal kita membuat sebuah model pembelajaran seperti ini. Kita lihat dulu apakah anak ini dia termotivasi, menarik bagi dia apa tidak. Nah, kalau misalkan itu tidak menarik dan mereka tidak termotivasi untuk melakukan aktivitas gerak, berarti penyajian pembelajaran yang telah kita lakukan belum dapat menarik perhatian mereka dan belum efektif dalam proses pembelajarannya. Nah, disitulah dituntut kreativitas kita, bagaimana cara kita merubah lagi model pembelajaran kita sehingga anak yang tidak tertarik atau tidak menarik dalam pembelajaran PJOK bisa kita membuat dia tertarik sehingga dia mau melakukannya dengan sebaik mungkin. Nah, mungkin seperti itu ya Kak Ron ya. Mungkin ada tambahan dari kakak lain mau menambahkan, silakan. Sedikit menambahkan Kak Riki. Ya, silakan Kak Ron. Yalah, kita tahu keterampilan gerak yang melibatkan itu sebenarnya gerak itu kan banyak melibatkan bagian tubuh yang berbeda ya. Mungkin dalam contoh-contohnya seperti berlari, melompat, menangkap, melempar, memukul dan keseimbangan lah ya. Di sini dalam gerak juga gerakan ada juga salah satu gerak itu yang gerak lokomotor ya. Di sini kan gerak lokomotornya kita tahu sendiri gerakan yang melibatkan perpindahan tubuh ya secara keseluruhan atau sebagian dengan menggunakan anggota tubuh seperti kaki atau tangan. Mungkin salah satu contoh gerak lokomotor itu berjalan kaki ya, berlari, melompat dan memanjat, itu bisa dikatakan gerak lokomotor ya. Terus ada juga dalam gerak itu ada gerak namanya gerak ekspresif kalau nggak salah saya. Kalau nggak salah gerak ekspresif itu gerak yang dilakukan dengan berkomunikasi dengan non-diskursif kalau nggak salah saya ya. Misalnya gerak tangan untuk memberikan kode kepada kawan, itu gerak juga termasuk salah satu gerak ya. Terus gerak dalam olahraga itu sebenarnya banyak bisa dilakukan berbagai aktivitas seperti bergerak dalam permainan sepak bola, berenang, melempar dan sebagainya lah ya. Banyak gerak-gerak. Dan juga kita harus tahu juga apa itu pengertian gerak sebenarnya. Kalau menurut saya, kalau pengertian gerak itu kita kan tahu gerak itu merupakan aktivitas penting bagi tubuh manusia. Nah, gerak sendiri kan dapat diartikan sebagai perpindahan tempat atau kedudukan suatu benda atau titik acuan awal. Contoh sepertinya tadi, bola yang melinding atau ditendang oleh pemain. Itu kalau menurut saya lah Kak Ricky. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Roni. Mungkin ada dari tambahan dari kakak-kakak yang lain? Oh, tidak ada. Ya, mungkin seperti itu ya Kak Roni ya. Tambahan dari Kak Roni. Mungkin itu dapat menjawab dari pertanyaan kakak.
Oke, baik kakak-kakak, mungkin untuk sesi hari ini yang bisa saya sampaikan. Untuk kedepannya hari Senin depan kita akan melaksanakan sesi tatap muka yang akan dilaksanakan hari Senin sampai hari Minggu, dan untuk pembukaannya nanti akan datang dari orang Dijen GTK ke Kota Dumai. Kebetulan yang dipilih itu Kota Dumai, Kak, bukan kota-kota yang lain. Entah kenapa saya pun tidak tahu, dan nanti suratnya akan dikirim ya, Kak ya. Suratnya apa, menyusul aja nanti saya kirim di grup, karena sampai hari ini tugasnya surat tugas kakak-kakak semua belum sampai ya kakak-kakak ya. Kemungkinan acaranya itu nanti pada hari Minggu jam 14